Halo dan selamat siang, sahabat UB Indonesia. Cerita tentang kebaikan tentunya tidak akan pernah ada habisnya, sahabat UB Indonesia. Sejak kami memulai membuat konten ini, kami pun banyak menemui orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas mau berkorban dan melayani orang lain. Ada yang melakukannya dengan spontan saja karena melihat situasi, dan ada juga yang melakukannya karena ada visi misi yang ingin dicapai. Seperti mereka ini nih, teman-teman yang tergabung dalam sebuah komunitas yang bernama Gergaji. Nah, terkait siapakah mereka yang tergabung dalam komunitas ini, dan apa saja yang komunitas ini lakukan, tentunya nanti akan kami share kepada Anda semua. Tapi sebelum itu, kami ingin Anda semua melihat terlebih dahulu tayangan berikut ini. Baiklah, sahabat UB Indonesia. Nah, mereka ini nih, sekelompok orang yang tergabung dalam komunitas Gergaji. Dan sebelum nanti kita berbincang-bincang dengan mereka, seperti biasa, kami akan memperkenalkan kepada Anda semua siapa-siapa aja. Nah, ini meskipun ini sebagian aja ya, Mas Ibut ya. Sebagian aja ini ya. Siapa-siapa yang terlibat dalam komunitas ini. Dimulai dari masnya ini nih, yang di ujung. Kebetulan tuan rumahnya ya? Iya. Oke, boleh tahu siapa namanya? Saya Tony.
Tony. Iya. Mas Tony sehari-hari ngapain? Saya kerja aktivitasnya di Dinas Pengairan. Dinas Pengairan? Iya. Oh, seperti apa ya? Dinas Pengairan seperti apa? Terutama Bagian apa? saya bagian PPA. PPA? Iya, Oh. penjaga pintu air. Oke, di Gambiran sini ya? Di wilayah sekecamatan Tegalsari. Oke, terus Mas Tony bisa share ke kita enggak nih? Iya. Alasan bergabung dengan Gergaji ini apa? Karena terutama itu menyangkut sosial. Oke. Kita mengentaskan terutama anak-anak muda, terutama mencintai Al-Quran dulu. Kita aktivitasnya kan mengaji, terus di bidang sosial. Contoh misal di Jumat Berkah itu. Karena melihat kegiatan seperti itu, terus sampai tertarik ya? Tertarik. Terus bergabung? Iya. Oke, luar biasa. Terus yang di sebelahnya, siapa namanya Mas? Nama saya Miftah. Oke, Miftah ini kelihatan yang paling muda ya? Iya. Oke, terlihat dari wajahnya itu. Iya. Terus sehari-hari ngapain Mas Miftah? Saya kalau jualan nasi goreng kok. Nasi goreng? Iya. Di mana? Di sekitar sini aja? Di Almutar ini. Oke, masak sendiri? Iya, masak sendiri. Oh, memang jago masak ya? Iya, alhamdulillah. Sudah keluarga? Alhamdulillah sudah. Oh, bukan istri yang masak? Bukan. Oke. Ada tempat jualannya ada judulnya enggak nih? Nasi goreng Betawi kok. Oke. Nah, tuh sahabat Indonesia, bagi yang tinggal di sekitar Genteng, ya ini di Gambiran gini ya? Gambiran. Oke. Bisa dicoba tuh nasi goreng Betawi. Iya. Oke. Alasannya Mas Miftah, seperti Mas Tony tadi, apa sih alasan sampean untuk bergabung dengan komunitas Gergaji ini kalau boleh tahu? Alasannya itu yang pertama itu saya ingin memperdalam agama yang pertama. Oke. Pertama ada kegiatan mengaji. Oke. Saya kan masih awam, pengen belajar ngaji. Oke. Terus ada kegiatan selanjutnya itu apa namanya ikut sosial. Oke. Membantu orang-orang sekitar yang kurang. Oke. Awalnya tertarik karena ingin memperdalam ilmu agamanya. Iya, betul. Oke, luar biasa. Terus, nah, ya, kalau yang di sebelahnya lagi ini, sahabat Indonesia, kalau kebetulan yang tinggal di Genteng seharusnya tahu. Orang yang cukup dikenal di Genteng ini. Dan saya juga kenal lama, sahabat saya. Tapi tentunya sahabat Indonesia tidak mengenal, bro. Boleh memperkenalkan diri, nama lengkapnya siapa? Nama saya Mas Hadi Suryanto. Oke, bintangnya apa? Bintangnya alhamdulillah Scorpio. Oke, Scorpio ya. Nah, terus sehari-hari ngapain? Sehari-hari saya buka salon di Oke. Gambiran yang kasih nama DC Salon. DC Salon ya. Oke. Terkenal sekali tuh sahabat Indonesia kalau di Genteng Banyuwangi ya. Oke. Bro, alasannya apa, Bro? Bergabung dengan tim Gergaji ini, nggak boleh tahu. Ya, satu karena positif ya. Kegiatan kita itu kan untuk satu untuk mengaji, kedua untuk sosial, dan ketiga kita juga bisa kumpul-kumpul sesuatu yang positif dengan teman-teman seumuran. Oke. Jadi kita pemuda itu harus bermanfaat lah buat orang lain. Oke, luar biasa. Pasti Bud kita skip ya. Nah, terus karena yang terakhir nanti siapa namanya? Nama saya Cahyo. Cahyo. Mas Cahyo. Sejak Mas Cahyo sehari-hari ngapain? Sehari-hari kerjanya salesku. Sales. Supplier kecil-kecilan mainan. Oke, ya diawali dari kecil-kecil dulu biasanya, baru bisa jadi besar kan seperti itu ya. Iya. Oke, terus alasan Mas Cahyo untuk bergabung dengan Gergaji ini apa alasannya sampean? Pertama saya itu pengen belajar ngaji kok. Sama dong. Iya, yang Dengan, oke. untuk yang kedua masalah sosial ini saya salut. Oke. Pertama melihatkan ini sekumpulan anak-anak remaja yang masih labil ya kan. Oke. Tanda kutip biasanya kegiatannya negatif. Ini kok semangat sekali untuk sosial gitu loh. Ini pengakuan ya, sedikit pengakuan ya? Iya, Hah? Kesaksian nih? ya kan tanda kutip gitu kok. Oke, Biasanya oke, kan oke. anak-anak muda gitu. Ini Oke. salut sekali saya. Oke, luar biasa.
Terus, Mas, siapa namanya? Nama saya Bambang Sulaksono. Oke, Mas Bambang, sehari-hari ngapain? Sehari-hari jual air isi ulang. Air isi ulang? Air isi ulang. Oke. Terus, Mas Bambang, Ya. alasannya bergabung? Untuk alasan pertama, yaitu sama dengan rekan-rekan, saya ingin memperdalam ilmu dalam hal mengaji itu. Oke. Soalnya kan jarang-jarang anak muda sekarang yang mau Iya. mengaji, mencintai Al-Quran gitu kan jarang-jarang. Oke. Terus setelah tahu kegiatan dari komunitas gergaji, Alhamdulillah ada komunitas gergaji ini, saya senang sekali. Langsung tertarik, langsung masuk. Alhamdulillah dipercaya sebagai wakil ketua. oke, wakil ketua nih ya. Oke. Berarti Mas Bambang ini sejak awal dibentuk sudah bergabung ya? Ya, Oke, luar biasa. Terus teman-teman ini ya, teman-teman satu RT atau beda RT. beda RT Beda ya? RT. Oke, Mas Bambang, luar biasa. Jadi yang di ujung sudah wakil ketuanya. Oke. Sekarang saya mau ngomong sama ketuanya nih. Nah, ketuanya. Oke, bisa memperkenalkan diri. Ribut. Nama lengkap. Perkenalkan, nama saya Ribut Haryanto. Oke, sehari-hari. Sehari-hari saya kerja sebagai karyawan swasta di salah satu rumah sakit Al-Huda. Oke, Al-Huda ya. Iya, Al-Huda. Rumah sakit Al-Huda di Genteng. Ya, di Genteng ya. Gambiran sebenarnya. Oke, Al-Huda ada di mana aja? Cuman satu ini aja kan? Cuma Di satu Banyuwangi? aja. Oke. Sudah lama kerja di sana, Pak? Kurang lebih 17-18 tahun saya di sana. Oke. Terus begini, pertanyaan berikutnya. Sebagai ketua, apakah bisa diartikan itu juga sebagai inisiatornya? Mas Ribut ini. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, luar biasa. Oke, terus alasannya apa, Ribut? Sebagai inisiator membentuk ini apa? Alasan pertama itu apa sih tujuannya? Alasan saya pertama, dengan terbukanya hati ini, saya ingin membentuk atau membangun pemuda-pemuda di kawasan Gambiran ini menjadi orang yang lebih baik atau yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Memangnya dulunya gimana? Kalau masalah Gambiran ini, kalau lampau itu saya nggak berani mengatakan bagaimana. Mungkin semua orang juga sudah tahu bagaimana Gambiran itu. Oke, Jadi inisiatif saya ingin menjadikan Gambiran itu lebih baik, terutama kalangan mudanya ya? terutama di kalangan pemuda. Oke, luar biasa, Ribut. Luar biasa. Terus begini nih, ini teman-teman diwakili Mas Ribut ya? Oke, diwakili Mas Ribut. Bisa diwakili sama ketua. Oke, wakil juga bisa. oke. Dan bagi sahabat Indonesia mungkin juga kadang bisa selip mungkin begitu melihat tampang nih. Boleh dong diberitahu kita semua. Kalau boleh tahu tanya usianya berapa? Karena mewakili pemuda kan ini, ya kan? Usia saya sekarang 40 tahun. 40 tahun ya, oke. Jadi cocok lah jadi kepala suku. Oke, jadi bapak ya. Oke, Pak Ribut. Terus begini nih, pertanyaan awal nih. Ini saya sedia banyak pertanyaan nih, ya. Siap sudah ya? Oke. Terus tentunya kita semua yang melihat ini penasaran. Komunitasnya kok bernama Gergaji. Jujur saya di awal, saya pikir sekumpulan tukang-tukang yang membentuk komunitas nih. Mungkin bisa dijelaskan, Gergaji itu apa? Kepanjangannya apa? Kalau Gergaji itu gerakan Gambiran mengaji. Kita dari awal memang dari tujuan saya membentuk Gergaji ini memang saya belum tahu apa namanya sebenarnya, judulnya itu. Oke. Kebetulan Mas Tony sendiri yang memberikan. Ini Mas Tony teman. Oke, berarti inisiatornya nih. Terus sampean kerja di Pengairan kok terbersit Gergaji, gimana ceritanya? Dari ketua itu memang kita awalnya itu diajak kumpul-kumpul dulu. Oke. Terus kita mencintai Al-Quran dulu. Oke. Kita ngajak ngaji. Ya lama-lama dulu kan pemuda seperti apa, apalagi di Gambiran. Maksud saya begini, kan pertanyaan kita kan kenapa milih Gergaji ini? Memangnya setelah terbentuk di awal masih belum punya nama? Belum. Itu berjalan berapa lama tuh? 1 tahun belum ada nama. Oke. Terus setelah setahun terbersit ya? Iya.
Oke, bagus sekali itu. Bagus sekali. Dulu awal-awal itu hanya pemuda hijrah Pak ya. Pemuda hijrah. Oke. Pemuda hijrah, terus dari ketua gimana ya kita sering rembuk, akhirnya terus menemukan nama itu. Jadi kok pas gitu loh. Kok pas ya? Iya. Oke, luar biasa. Baik. Mungkin Pak Jebut, terus pastinya, tepatnya itu dibentuk kapan? Kalau masalah tanggal mungkin saya lupa. Oke. Yang pasti itu bulan 2 Februari tahun 2017 itu mulai awal merapatkan, kita kumpulkan dari anggota teman-teman itu. Oke, luar biasa. Berarti hampir 5 tahun ya. Berarti Februari depan 5 tahun loh. Iya, ya? 5 tahun. Cukup lama juga. Terus anggotanya ada berapa? Kalau dari sekarang kurang lebih 45 sampai 50 yang masuk di grup WA itu ada 45-an, yang nggak masuk grup kurang lebih ada 10-an lah. Mayoritas anak muda? Mayoritas anak muda, yang paling tua saya sendiri. Oke, ya jadi kepala suku tadi harus agak tua gitu ya. Terus begini, ini berdasarkan info yang kita terima ya, betul itu ya, melibatkan begitu banyak pemuda dari RT-RT lain ya, Iya. sekitar sini. Ada berapa RT? Kurang lebih 18 kalau memang saya buka di malam itu, dari kerajaan 1 sampai kerajaan 2. 12 RT? 12 RT. Luar biasa. Meliputi 7 RW. 12 RT, 7 RW. Ya. Masing-masing ada perwakilan. Oke, ya kita ngomongin RT aja dah ya, jadi biar 12 RT lah. Itu semua ada perwakilan, 12 RT itu ada perwakilan. Ada yang tidak. Ada yang belum ya. Ada yang tidak. Nah, tuh, bagi yang belum ya. Ada banyak memangnya RT-RT yang tidak mengirim perwakilan nih. Kurang lebih 4 RT masih. 4 RT yang masih kosong ya. So, buat yang mendengar ini mungkin seharusnya harus ada perwakilan dong, 4-5 orang. Harus gabung. Ya, Kita biar bikin gembira. biar lebih ramai lagi. Oke, terus begini, apa sih kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Gergaji ini apa aja? Setelah ada 40-50 orang ya? Oke, terus apa aja kegiatannya? Kalau dari harian kita tuh 1 minggu sekali mengadakan rutinan mengaji di Anjang sana, di rumah teman-teman masing. Bergilir? Bergilir. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Setiap hari apa tuh? Hari Rabu, malam Kamis. Oh, setiap Rabu malam ya? Rabu Oke. malam. Acara-acara pengajian biasa? Pengajian aja. Mengaji Al-Quran itu. Oke. Belajar. Luar biasa. Nggak pernah putus tuh? Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah putus. Konsisten ya? Iya. Oke, luar biasa. Terus, apa lagi ya, Ribet? Terus ada lagi kita rutinan 1 bulan sekali di musola-musola dua kerajaan. 1 bulan sekali? 1 bulan sekali kita bergilir di wilayah Gambiran itu ada 2 kerajaan. Jadi 1 bulan ke kerajaan 1 bulan ke kerajaan 2. Bergilir lah pokoknya ya. Pokoknya. Jadi terutama yang ada perwakilannya ya. Ya, terutama yang ada perwakilannya memang kami utamakan. Oke, kegiatannya di musola itu ya pengajian biasa atau? Ngaji Khatmil Quran plus tahlil akbar, kita menggalang dana untuk si fakir miskin. Oh, oke. Terus seperti itu ya. Terus kegiatannya setelah itu juga ada, tentunya kita semua melihat tuh, ada juga kegiatan sosial yang dilakukan oleh komunitas Gergaji ini ya. Mungkin bisa disebutin? Bisa. Ya. Kegiatan sosial kita itu adalah membantu meringankan si fakir miskin. Jadi kita setiap hari Jumat itu kita mengadakan bagi sembako yang dinamakan Jumat Berkah. Oke, bagi sembako ya. Bagi sembako. Itu sejak kapan dilakukan? Kurang lebih 1 tahunan yang 1 tahun dari sekarang ya. Oke, 1 tahun terakhir ya. Iya, 1 tahun terakhir. Oke, boleh tahu alasannya kenapa Pak melakukannya? Alasannya dulu memang pernah saya itu membagikan dapat amanah dari
teman saya, Seseorang ya? seseorang, itu rahasia, nggak boleh dikatakan. Wah, nggak boleh ya? Oke. Nggak boleh. Oke. Terus? Jadi saya disuruh membagikan ke fakir miskin, disuruh mencari sasaran yang paling tepat. Di antara yang tepat ada lagi yang paling tepat lagi. Oke, disuruh seleksi lah, Saya amanahnya seleksi disuruh lagi, seleksi iya, ya. disuruh Oke. seleksi. Terus? Habis itu saya punya inisiatif. Saya kan punya anggota. Oke. Waktu itu memang dana dari teman saya itu saya masukkan di keuangan Kas ya? kas gergaji untuk sembako Jumat Berkah. Kita nggak dikasih. Oke. Bukannya apa, kita diamanai disuruh langsung memberikan ke fakir miskin langsung. Oke. Dari si donatur langsung ke fakir miskin, nggak boleh ditampung. Oke. Terus? Jadi saya punya inisiatif, saya rayu terus, alhamdulillah tergugah si donatur tadi, kita diberikan dana 1 minggu 1.400.000 saya masukkan ke kas fakir miskin, kas gergaji fakir miskin itu buat fakir miskin. Oke. Jadi gergaji itu punya, maaf ya, ini mungkin agak nyeleweng sedikit. Ya. Gergaji punya 2 kas gergaji sendiri, kas fakir miskin ada sendiri. Oke. Juga kas ada, kas pembangunan. Oke. Pembangunan untuk apa tuh? Untuk si fakir miskin, kalau mungkin memang ada yang perlu direnovasi, ada mungkin yang Oke. Jadi dari awalnya hanya pengajian ya, pengajian. Terus karena ketua ini di luar pengajian itu ada diamanahkan oleh seseorang untuk nih dipasrahi ya. Iya. Ini coba saya ingin sedekah nih, gitu ya. Iya. Terus dari situ Pak Ketua ini rupanya tergugah ya. punya Inisiatif ada anggota, coba diajak teman-teman ini dan kebetulan mau ya. Oke. Terus terkait itu rutin ya, dilakukan seminggu sekali. Sampai sekarang belum pernah putus sama sekali. Dan seperti info yang kami dapat luar biasa sahabat Indonesia, mereka membagikan sembako ya. Sembako itu dalam arti sembako yang sebenarnya. Sembako itu 9 bahan pokok ya. Iya. Di sana ada telur, ada beras yang diperkirakan cukup untuk kebutuhan 1 minggu bagi para duafa itu ya. Ini fokusnya untuk diberikan ke duafa kan? Ya, betul. Ke duafa ada lagi spesifikasinya. Yang tinggal sendiri atau asal orang tua begitu? Yang tinggal sendiri aja. Oke. Jadi kita juga memenuhi kriteria gergaji untuk memilih calon si penerima tadi. Nggak syukur-syukur kita kasih. Jadi harus seleksi dulu. Memang ada banyak fakir miskin di Gambiran, tapi kita kalau ada fakir miskin yang masih dilingkupi oleh keluarga yang mampu, kita tidak diberi ya. Kita nggak kasih. Oke. Jadi kita Yang benar-benar sendiri ya. Betul. Ada banyak memangnya. Kurang lebih kalau dari data kita tuh 42. Yang tinggal di sekitar 12 RT tadi. Iya, betul. 2 kerajaan. Ya. 12 RT tadi Kalau loh. kita bilang RT itu kayaknya masih di lingkupan situ aja, tapi kalau sudah bilang kerajaan Ya. itu meluas. meluas. Oke. Luar biasa. Dan itu sekitar 40 sampai 45 orang. 45 orang. Dan itu mereka semua dapat jatah dari tim gergaji nih Dari sekarang. tim gergaji. Sekarang ini. Sekarang ini. Seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Setiap hari Jumat. Ya. Dananya ada iuran enggak? Anggota ini tarik iuran enggak? Nggak ada. Kita nggak mau memberatkan terutama sama anggota. Oke. Kasihan dia juga punya banyak keperluan, dia punya keluarga di rumah. Jadi Oke. kita menggalang dana dari luar Gambiran juga, terutama di wilayah Gambiran sendiri. Sekarang alhamdulillah banyak yang antusias membantu memberikan donasi. Setelah tahu info. Setelah tahu info kita membagikan sembako dari mungkin masyarakat tahu sendiri kalau kita tuh sering dapat bantuan dari luar kota. Oh, rupanya begitu ya? Iya. Kok bisa tahu mereka? Kita melewati dari Facebook atau YouTube. Oke. Seperti itu ya? Iya. Jadi upload di Ya, Facebook, terus ada yang tergerak membantu begitu ya? membantu. Tentunya juga kalau ada anggota yang
anggota-anggota ini ada rezeki lebih, tentunya juga. Insya Allah pasti, ya, pasti. Ya, seperti itu ya. Luar biasa, luar biasa. Terus begini, apa sih Mas Ibut, dari awal pembentukan, terus sekarang melakukan kegiatan sosial, ya, harapan terbesarnya apa? Harapan terbesar saya ini satu, saya ingin membangun Pemuda Gambiran ini menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Nomor satu tujuan saya itu aja. Oke. Dan semakin besar nama Gergaji ini di Gambiran, sampai terkenal di luar kota sana. Tujuan saya seperti sesederhana itu ya. Iya. Oke. Dan tentu saja buat mereka-mereka tuh tadi para pemuda yang belum gabung, dari berapa RT tadi? 4 RT ya. Nah, itu harusnya mulai bergabung jadi biar lebih besar ya. Dan ini kita juga melihat tuh luar biasa penerima-penerima itu orang-orang tua yang tinggal sendiri ya, betul-betul tidak ada keluarga ya. Ya luar biasa yang Anda semua ini lakukan. Tentunya semoga ini bisa terus dilakukan, komit kan? Iya, insya Allah. Selama ini tidak ada permasalahan di segi dana? Insya Allah nggak ada. Oke. Insya Allah nggak ada. Belum ada. Oke. Dan nggak ada kendala dalam dana ini. Oke. Dan tentunya buat sahabat Indonesia, nantinya yang ingin mensupport kegiatan mereka, tentunya nanti bisa ya menghubungi salah satu dari mereka ini. Bagi Anda mungkin yang ingin mengenal lebih dekat mereka, boleh kan ya, nanti tanya-tanya itu apa aja kegiatannya, boleh. Juga sekaligus misalkan ingin mensupport secara finansial, nanti Anda semua bisa menghubungi mereka di nomor yang tertera pada layar. Baik, terima kasih komunitas Gergaji. Wah, luar biasa, bukan komunitas tukang. Luar biasa. Dan tentunya sebelum saya akhiri ya, kita juga memberikan pesan, memberikan kesempatan kepada anggota komunitas Gergaji ini, kalau mungkin ada ingin memberikan pesan kepada sahabat Indonesia yang melihat video kita ini, silakan. Wakil Ketua nih, oke, mulai di ujung ya, oke, silakan. Pesan dari saya mungkin, marilah sedikit membantu, apalagi untuk kaum duafa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Monggo. Oke. Ada mau menyampaikan sesuatu? Pesan dari saya, mumpung kita masih hidup, kita belajar bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, luar biasa. Ayo bro. Kalau untuk saya sendiri ya, kita itu hidup kan bertetangga dan bermasyarakat. Berbaik-baiklah kita sama tetangga dan masyarakat, terutama tetangga kaum duafa dan fakir miskin. Mari kita bantu semua. Oke. Biar bermanfaat hidup kita. Ini akibat dari kumpul-kumpul dengan kegiatan yang positif nih. Dari yang di awal dari ngaji, akhirnya ya kan diisi oleh orang-orang yang luar biasa. Oke. Dunia hanya sementara, untuk akhirat selamanya. Oke, terus itu aja. Sedikit tapi dahsyat nih. Mungkin ada pesan? Oh, kita sama. Oke. Sekarang Pak Ketua, kalau mungkin ada pesan Pak Ketua. Sama mungkin kayak Pak Wakil tadi sama. Oke. Yang mau saya sampaikan sudah disampaikan. Oke. Terus? Kalau harapan saya ini harapan. Oke. Mudah-mudahan pemuda Gambiran ini bisa bersatu sama Gergaji, bergabung jadi satu sama Gergaji untuk membangun
Desa Gambiran yang lebih maju. Oke, itu aja? Itu aja. Luar biasa. Tentunya itu seperti yang diharapkan oleh kita semua ya. Yang pasti kami juga tentunya sahabat Indonesia yang melihat konten ini sangat mengapresiasi, dan apa yang Anda lakukan ini seharusnya juga di copy paste, ditiru oleh para pemuda yang ada di daerah lain. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya sekali lagi ya. Sama-sama. Itulah tadi sahabat OB Indonesia, bincang-bincang dan perkenalan kita dengan komunitas gergaji yang luar biasa ini. Luar biasa bukan yang mereka lakukan? Dan kami percaya banyak orang baik di luar sana dengan inspirasi-inspirasi kebaikan yang tentunya juga tidak terbatas. Semoga kisah mereka ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk bisa juga melakukannya di lingkungan kita masing-masing. Jangan tunda untuk berbuat baik. Salam OB Indonesia.